Sementara itu, jalur arteri Karawang dari arah Jakarta tujuan Jawa Tengah mulai ramai dilintasi, terutama pemudik bermotor. Alasan warga mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang pada Minggu pagi ramai oleh kendaraan pemudik, kendaraan bermotor roda 2. Pemudik kelelahan kemudian memanfaatkan sejumlah SPBU di jalur arteri Karawang untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal guna menghindari kemacetan yang diprediksi akan mulai terjadi dalam 2 hari ke depan. Ada pula mereka yang membawa barang berharga menghindari resiko kemalingan saat kontrakan ditinggal. Pakaian, mesin jahit, Oh, mesin jahit. iya, Dibawa pulang ya, Pak ya? pulang, TV. Termasuk TV juga. Ini gimana, Pak? Dengan banyak bawaan gini nggak susah di jalan? Enggak, biasa. Sudah biasa. Oh, luar biasa. Jadi aman selama perjalanan, Pak? Rame lancar sih, aman. Sampai lancar ya. Ini kenapa milih mudik lebih awal, Mas? Ya untuk biar gak kena macet sama udah libur juga proyek kan. Oh, proyek sana ya. Nah, biasanya berapa jam dari Tangerang sampai ke Pemalang? 8 jam 9 jam sih. 4 jam. Biasanya berapa kali istirahat kalau ini? Kali dia 3 sampai 4 kali lah. 4 kali ya, tergantung kondisi. Bensin sama lelah juga kan capek. Pergerakan arus mudik di jalur utama Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kian ramai pada Minggu siang. Para pemudik kendaraan roda 2 dan 4 yang tidak masuk tol melintasi sejumlah titik kepadatan. Mereka pulang lebih awal karena sudah libur dan ingin menikmati libur lama di kampung halaman. Namun ada pemudik yang mengeluhkan kondisi jalan Pantura yang berlubang. Dari Jakarta Selatan Gimana perjalanannya? Mau kemana? mau ke Jawa Tengah Brebes. Brebes. Gimana perjalanannya lancar? Lancar alhamdulillah, cuman di area Pantura itu banyak berlubang. Di mana aja itu? Gimana tadi ya? Berapa Di orang? Subang. Berapa orang? Tadi sama rombongan temen tapi udah duluan. Berapa motor? 8. Kenapa lebih awal pulangnya? Udah libur dulu. Untuk mengetahui pantauan mudik jelang Lebaran, kita sapa 2 jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi di jalur arteri Karawang dan Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Adi, selamat siang. Apakah siang ini terpantau banyak kendaraan pemudik yang melintasi jalur arteri? Itu dan juga saudara, pantauan kami dari pagi hingga saat ini, kendaraan pemudik roda 2 maupun roda 4 ini banyak di jalur arteri Karawang, dan ini meningkat dari kondisi hari sebelumnya yang sebelumnya hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pagi atau sore. Namun pantauan kami sejak tadi hingga saat ini, pergerakan pemudik dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Jawa Tengah maupun arah sekitarnya ini terus terjadi peningkatan, dan kondisi tersebut terpantau di Jalan Raya Klari, tepatnya wilayah Kosambi. Dan di sini beberapa titik terhambat pemudik hingga harus memperlambat kecepatannya. Kemudian ada beberapa pemudik juga yang memilih beristirahat perjalanan jauh dari wilayah Jakarta hingga ke Kabupaten Karawang. Berdasarkan pantauan dan wawancara kami sejak tadi pagi hingga saat ini, berdasarkan keterangan dari para pemudik, ini sudah mulai ramai, dan ini terjadi sejak dari arah Tangerang, kemudian Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Banyak kendaraan roda 2, kemudian roda 4 yang hari ini melakukan perjalanan lebih awal. Pertimbangannya adalah satu, karena menghindari puncak kepadatan yang diprediksi akan terjadi dalam 2 hari ke depan, karena WFA, kemudian masa libur yang mulai terjadi atau berbarengan, ini pasti akan berpengaruh terhadap lonjakan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju arah timur wilayah Cirebon maupun wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengantisipasi adanya lonjakan pemudik di jalur arteri ini, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang saat ini telah menyediakan jalur alternatif sepanjang 40 km. Dan ini terbentang mulai dari wilayah Jalan Baru atau wilayah Karawang Kota hingga wilayah Cikalong, tepatnya wilayah Jatisari, perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Dan itu nantinya akan digunakan saat kondisi lalu lintas di jalur arteri ini
terjadi kepadatan atau peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur ini. Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh para pemudik, terutama kendaraan roda 2 yang banyak melintas di jalur ini, adalah kondisi jalan di tempat saya melaporkan. Beberapa titik masih dalam kondisi rusak dan berlubang cukup dalam. Ini membahayakan jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, waspada dan hati-hatian saat melintasi jalur arteri ini harus ditingkatkan. Bukan wewenang Pemda Kabupaten Karawang, namun berdasarkan keterangan yang kami terima bahwa ini adalah wewenang dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga pemerintah Kabupaten Karawang tidak bisa melakukan perbaikan di lokasi jalan yang saat ini banyak digunakan oleh pemudik roda 2 dan roda 4 Dipo. Satu hal yang penting disorot adalah kontur jalan agar pemudik ini hati-hati pada saat pulang kampung. Lalu bagaimana dengan posko mudik, Adi? Apakah sudah disiagakan di sana? Banyak lebih dari 50 posko mudik disiagakan di sepanjang jalur arteri, jalur utama maupun di jalur alternatif. Ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang melintasi jalur arteri, baik itu pemudik roda 4 maupun roda 2. Pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan ini menyediakan posko-posko dan sejumlah fasilitasnya. Di sana ada pelayanan untuk kesehatan apabila pemudik yang mengalami kondisi sakit atau tidak fit selama perjalanan, ini bisa langsung konsultasi atau bisa berhenti untuk mengkonsultasi kondisi kesehatannya. Kemudian apabila lelah atau capek, di sepanjang jalur arteri juga masih banyak tempat-tempat peristirahatan yang cukup memadai, dan juga selain itu banyak masjid atau SPBU yang buka selama periode mudik dan balik lebaran tahun 2025 ini. Dan itu bisa cukup membantu bagi para pemudik untuk kemudian bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan. Baik, Adi, dari Karawang kita bergeser ke Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Kapan puncak arus mudik di jalur arteri Cirebon? Apakah ada upaya perbaikan jalan yang berlubang, Syahri? Ya, baik Dipo di studio dan juga saudara, selamat siang. Kalau tadi di jalur utama Pantura kawasan Karawang sudah mulai meningkat, tentu kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Jakarta, kemudian melintasi Karawang, Kabupaten Indramayu, sampai pada Cirebon juga mengalami peningkatan yang sama. Memang terjadi sejak pagi tadi sampai siang ini, terus bergerak kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Mereka berasal dari beberapa wilayah di Jabodetabek, kemudian beberapa di antaranya yang juga di wilayah-wilayah terdekat. Juga beberapa kendaraan roda 4 yang tidak masuk tol juga melintasi jalur utama Pantura. Mengingat cukup panjang libur yang saat ini sudah berlangsung, mereka gunakan untuk masuk ke beberapa kawasan yang memang mereka bisa dan terbiasa untuk singgahi. Beberapa di antaranya adalah pusat sentra batik resmi yang tepat berada di belakang saya, Dipo, dan juga beberapa wilayah yang berada di sekitar 1 atau 2 kilo dari saya melaporkan kepada Anda, Dipo. Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengaturan arus lalu lintas, mengingat intensitas pergerakan kendaraan para pemudik terus mengalami peningkatan. Mereka masuk melalui Kecamatan Sukusukan yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan terbentang sampai Kecamatan Losari yang merupakan perbatasan dengan Losari Kabupaten Brebes atau Jawa Tengah. Informasi yang kami terima dari hasil rakor atau rapat koordinasi lintas sektoral, puncak arus mudik pada tahun ini untuk di jalur arteri Kabupaten Cirebon itu diprediksi akan berlangsung pada hari Kamis mendatang dan utamanya pada saat Jumat dan Sabtu, di mana banyak kendaraan akan melintasi baik di jalur utama Pantura arteri maupun di jalur tol yakni Cipali, Palikanci dan juga masuk ke Kanci Pejagan. Beberapa persiapan dilakukan, beberapa di antaranya adalah membangun pos-pos penjagaan dan juga utamanya cek kesehatan secara gratis di sepanjang jalur utama Pantura. Mengingat kondisi saat ini berkoordinasi dengan BMKG masih cukup tinggi intensitas hujan dan juga yang dikhawatirkan mengganggu kondisi kesehatan para pemudik. Atas dasar itu pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan menghimbau kepada para pemudik yang hendak melintasi jalur utama Pantura untuk menyiagakan diri dan juga kendaraan. Mengingat ada beberapa titik-titik Dipo yang memang masih terpantau rusak yang dikeluhkan oleh beberapa pemudik. Beberapa antaranya ada di Kabupaten Subang, Indramayu, dan juga Cirebon. Ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat karena merupakan jalur nasional. Dipo.
Baik, untuk di Cirebon sendiri nampaknya pemudik juga sudah terpantau ramai yang pulang kampung. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Syarhi Romdon, langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Adi Wahadi, melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.